Ya Fani. Ya cuy. Ya Niswa. Selamat datang di podcast Halo, selamat. Itu kan ketawa nih semua. Ini udah mulai nih. Ya, selamat hari weekend dari Belanda. Sama kali ya semua dunia ya. Sama aja. Sore gitu. Sore waktu Indonesia Barat jam 15.30 kurang dikit. Belanda jam 10.23 ya pagi. Iya, masih pagi. Makanya 10.23 itu nggak pagi guys. suasananya mendung, jadi kayak berasa pagi gitu loh, Nis. Tapi aku biasanya 10.23 itu udah mau tidur siang. Oh my god. Tapi kan di sini matahari kan baru turun jam 10, baru gelap jam 10 malam, jadi kan siangnya lebih panjang. Kan itu, kan dari sampai jam 12 siang itu ngomongnya selamat pagi. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore bilangnya selamat siang gitu. Midah. Habis itu di atas jam 6 baru afon. Oh, pokoknya patokannya lihat ya mukanya Fanny masih kayak gitu, berarti masih pagi. Ya, kalau muka aku kan masih udah fresh berarti masih siang. Di siang ya. Iya nih, di sini hari Sabtu, di sana juga pasti masih hari Sabtu dan malam Minggu ya, Nis ya. belum malam. Oh, belum malam. Belum ya. Terus kita tuh aku sih rencananya hari ini mau belanja ke pasar, mau beli keperluan gitu. Yang di deket doang. Cuman kalau minggu lalu aku tuh hari Sabtu keluar kota karena udah ngerasa corona udah nggak ada gitu, karena udah mulai sepi ya nggak sih, Van? Nggak nanya Niswa, kalau Niswa pasti masih banyak. Iya udah mulai udah turun ya, udah melewatin puncaknya, terus sekarang udah di bawah gitu, jadi kurvanya di landai di bawah. Ya walaupun udah mulai naik lagi ya nih Van ya. Iya sedikit gitu. Tapi kok bisa di Belanda itu kasusnya itu nggak sampai outbreak yang ini banget, nggak bisa melanda, itu gimana ya? Dia tuh naiknya cepet ya, Van? Cepat awal-awal naiknya. Mungkin karena pas di puncaknya itu juga nggak sampai yang banyak banget kayak di Italia itu kan yang sampai beribu-ribuan, sampai 10.000 gitu kali ya pernah per hari. Kalau udah banyak banget gitu kan pasti susah juga ininya turunnya juga, karena penyebarannya 10.000 orang nyebarin itu tiap hari gitu misalnya. Udah keburu ya banyak gitu yang positif. Cuman maksudnya waktu awal-awal dulu tuh di Belanda itu tetap udah banyak gitu nih positifnya, kasus positifnya, dan yang meninggalnya pun lebih banyak ya, yang kasus kematiannya ya. Kayaknya kita udah bahas sebelumnya. Cuman kita maksudnya hari ini tuh pengen bahas corona, tapi bukan yang negatifnya gitu. Pasti kan sesuatu itu ada yang positifnya juga ya. Mau sejelek-jeleknya pandemi, mau sejelek-jeleknya masalah dalam kehidupan lo, pasti ada hal positif yang bisa kita ambil gitu kan. Betul sekali, memesan. Kita hari ini membahas hal-hal yang bijaksana. Ya mungkin hal-hal yang positif yang kita rasakan sendiri kali ya. Iya, sebenarnya kita nggak mau judging, kita nggak mau, ini kayak cuman apa yang kita rasain secara pribadi aja kali ya. Iya, karena mungkin orang-orang beda juga, ada yang susah kerjaannya jadi susah. Bener gitu. banget. Ya salah satu hal positif yang kita rasain aja, tapi masing-masing pasti juga ngerasain positifnya apa. Pastilah. Ya kan. Nah, salah satu hal positifnya sih kalau aku tuh dari corona tuh salah satunya jadi ada podcast ini. Nggak, ini gara-gara corona nggak sih? Iya, jadi kita meetingnya jadi reguler sekarang, hampir tiap minggu. Iya, biasanya kita jarang banget. Kita malah nggak pernah video callan ya? Iya. Belum corona. Nggak pernah, kita cuman gosip mulu. Cuman kayak sekarang jadi kayak tiap minggu minimal kayak ya udahlah, walaupun minggu lalu nggak ada ya. Walaupun tiap mau ini banyak drama juga ya. Gitu.
Nah, terus kalau aku hal positif lainnya yang secara pribadi aku rasain, corona itu kayak ini, ya udahlah yang paling gampang tuh emang dia mempersulit aku dalam progres untuk penelitian tuh, itu negatifnya. Cuman positifnya tuh alhamdulillah aku justru dapat perpanjangan waktu dan dibiayain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kayak positif banget buat aku. Ya bagus ya. Iya. Ya, Kayak mau ngomong terima kasih corona tapi emang emang iya kan ya? Macam kayak melihat light in the darkness gitu ya. Tapi kan kata kamu juga progresnya jadi semakin lama karena corona. Terus jadi dikasih perpanjangan tapi dibiayain. Kalau misalnya nggak ada corona berarti harusnya kamu bisa lebih cepat. Maksudnya seimbang nggak dengan ininya cost dan pendapatannya gitu. Mungkin gini sih kalau aku pribadi ya, kalau sebelum ada corona aku bakal kayak hitungannya itu bakal tetap extend nih, tapi waktu itu mikirnya kayak extendnya pasti dengan biaya pribadi dong, siapa juga yang mau biayain orang extend kan. Nah, tapi gara-gara ada corona kan jadi dibiayain nih, karena dibiayain tuh jadi kayak punya beban lebih gitu kan, kayak punya tanggung jawab lebih. Ini udah dikasih biaya extend, udah dikasih perpanjangan dengan semudah ini gitu kan, kamu jadi kayak apa ya, lebih tenang mungkin ya kayaknya ngehadapin persoalannya gitu. Nah itu jadi kayak nge-trigger kayak ini harus cepet beres nih, harus beneran ngasih progres yang berarti gitu loh. Itu kalau dari aku. Kalau dari Fani sama Niswa ada nggak sih kayak pengalaman secara pribadi yang dirasain dari positifnya corona itu apa? Iya. Kayak positifnya. Ya, aku juga kalau aku nih positifnya, kalau ya kalau negatifnya itu juga kerjaan aku kan ada yang kayak mesti eksperimen di dalam lab gitu, itu jadi nggak bisa dilakukan. Tapi ya aku fokus ke kerjaan yang bisa dilakukan dulu sekarang yang online. Sama positifnya aku nggak perlu ngeluarin biaya kereta untuk ke kantor. Bener, lebih irit ya? Iya, irit. Terus belanja mingguan gitu lebih teratur karena tiap hari nggak ketemu supermarket belanja apa aja gitu. Jadi aku belanja seminggu sekali gitu misal, lebih teratur. Sama bisa video call sama sepupu-sepupu karena biasanya sepupu-sepupu aku tuh kalau gathering lah atau apa ngumpul kan biasanya langsung rumah masing-masing, tapi karena mereka juga nggak pergi kemana-mana jadinya kita sekarang video call, jadi aku bisa ikutan karena kalau mereka ketemu langsung kan aku dilupakan, aku nggak bakal bisa ikutan. Kalau video call juga paling aku dicuekin gitu, tapi Iya, sekarang bisa. bener banget. Aku positifnya apa ya guys ya? Kamu ada negatifnya nih? Positifnya Soalnya banyak negatifnya. mungkin positifnya Niswa apa yang kita lihat ya Van? Apa masa nggak ada sama sekali? Iya Apa ya? pasti ada lah. Ya, Kayak pengeluaran positifnya timbanganku nambah positif gitu. Itu positif kan? positif. Timbangannya nambah kan positif, iya. Sehat Positif nggak katanya. minus gitu, nggak minus. Minus nggak negatif. Iya positif, timbanganku tuh selalu positif, nggak pernah minus. Cuman mungkin ini ya, kalau dulu kan ngekos, terus sekarang udah pulang di rumah, jadi udah nggak pernah mikirin lagi. Sampai aku tuh ada grup mikirin makan siang karena udah kerja gitu kan. Gimana mau makan siang kemana nih gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah mikirin mau makan siang apa, nggak pernah mikirin nanti malam mau makan apa. Soalnya kan sudah disiapin sama orang tua. Tapi itu ada negatifnya loh. Apa? Buat tempat makan langganan tuh mereka kehilangan pelanggan. Ya kan ini pengalaman Negatifnya pribadi. mereka, tapi itu positif banget. Ya positifnya itu. Ya, jadi dekat dengan keluarga ya. Dengan keluarga, makanan terjamin, tapi timbangan juga selalu positif. Bener sih, alhamdulillah loh. Dan mungkin positifnya juga ini ya, sekarang aku dari pagi itu, kalau sekarang karena kan ponakanku sekolah dari rumah, masih kelas 5 SD. Dan aku yang jadinya yang ngajarin, jadi jam 6 pagi, habis subuh jam 6
udah tak jadwal sih sama dia jam 6 sampai jam 8 waktumu belajar sama aku, soalnya aku paling tidak itu jam 8 atau jam 9 udah mulai kerja, jadi dia tak minta sekolahmu jam 6 sekarang. Oh. Dia nggak sekolah ke itu ya, nggak Nah, ke sekolah kan masih full libur semua, terus sekolahnya itu online dan online. iya, dan ya mungkin beda-beda ya kalau sekolah di tiap sekolah kan beda-beda ya karena tergantung infrastruktur sekolahnya masing-masing dan juga lokasi sekolahnya. Kayak keponakan ini kan memang rumah di desa kayak gini, dan juga sekolahnya di sekolah swasta, bukan swasta yang bonafit, swasta yang kayak di desa-desa gitu loh, dengan fasilitas yang masih ya bisa dibilang masih banyak yang kurang dari sakerasnya. Akhirnya ya sekolahnya tuh nggak banyak menjelaskan tentang materi, jadinya ya aku yang ngejelasin ke keponakanku. Dan akhirnya Jadi ini aku instalin nggak juga ada aplikasi-aplikasi nggak ada belajar. online bareng sekolah gitu ya Nis ya? Enggak, adanya cuma grup WA, nanti dikasih tahu sama gurunya, kerjakan LKS halaman ini, nanti dikumpulkan kayak gitu. Dan dia kan ya bingung gimana cara ngerjainnya, Iya, kan masih benar. perlu bimbingan kayak gitu. Asik. Jadi kamu positifnya itu udah belajar menjadi ibu yang baik. Ya. Belajar jadi guru SD aku, sama guru-guru ini sih, guru PAUD juga. Soalnya kalau Sabtu Minggu kayak tadi pagi, ponakan yang lain minta diajarin bahasa Inggris. Wow, lama-lama kamu buka sekolah di rumah. Jadi multi talent gitu. Beneran jadi ibu yang baik itu mah istri soalnya bukan guru lagi. Iya. Yuk buat yang mau mencari istri, kriteria suami idaman kamu apa, Mbak? Kayak dejavu aku. Aku sih nggak yang ribet ya. Udah. Iya benar. Aku juga ngerasain hal positif lainnya itu juga sih, karena kan waktu sebelum ada corona itu kalau misalnya jam malam di sini tuh jam di Indonesia tidur kan, jadi aku jarang ketemu atau video call sama keponakan aku. Kalau pas jam-jam aku video call sama orang rumah tuh mereka pasti lagi sekolah atau ngapain gitu. Nah kalau sekarang tuh jadi kayak lebih banyak waktunya, lebih senggang gitu, mereka jadi kayak ada waktu lah. Sama kok keponakan aku juga yang nggak ada Zoom bareng sekolah gitu. Jadi emang cuman ngirim video ke gurunya apa yang lagi dikerjain gitu kan. Jadi yang effort itu orang tuanya, kebayang. Terus ini nih, aku punya hal lain yang positif ya, bener. Kan tadi kan kalau Fani kan jadi lebih irit ya dari pengeluaran. Terus kayak segala macam tuh jadi lebih efektif dan efisien gitu nggak sih? Nggak ada jam tempuh. Kayak misalnya kan kalau waktu itu tuh pagi-pagi tuh harus siap-siap yang kayak gitu-gitu kan. Harus siap-siap, terus nanti ada perjalanan ke kampus atau ya semuanya efektif dan efisien dan kita yang ngatur gitu. Tapi ada lagi sih kekurangan dari itu karena Kan kita ngomongin Kan kita bahasnya positif. No. itu ya udah. Apa Jadi coba? itu positifnya itu jadi belajar materi SD lagi om. Iya. Nah itu benar Pak tadi soal waktunya. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu untuk pergi ke sana ke kantor gitu. Jadi waktu transportnya terlekat ya, nggak ada Jadi iya. transport. Apalagi yang di Indonesia kerasa banget kali ya. Kan Iya. agak macet, yang kayak gitu-gitu kan. Tergantung daerahnya ya. Kalau Enggak. daerah nggak macet soalnya. Ya kita kan ngomongin pengalaman pribadi ya, Bu. Iya. Ada aku yang kerja di Jakarta juga, dia biasanya dia kerja di kayak periklanan gitu, biasanya pulang malam gitu karena emang kayak gitu, tapi sekarang jadi sampai malam tapi tetap di rumah aja gitu, jadi nggak ngabisin waktu buat perjalanan. Iya benar, itu sih. Terus apa lagi ya? Oh ini ada lagi nih. Hal positifnya itu jadi kalau aku nih, Cila, tapi ini sok jadi Mario Teguh itu orang bijak. Boleh apa? Jadi gara-gara corona tuh kayak kan corona ini kan kayak tiba-tiba aja gitu loh. Aku jujur tuh dari waktu bulan Desember dia udah mulai outbreak di Cina kan waktu itu. Nah terus waktu itu bulan Januari udah mulai masuk di Paris. Kayak di Perancis sih, kayak Paris sama ada kota lainnya gitu.
Itu sama sekali aku nggak pernah ngebayangin itu corona bakal masuk Belanda waktu itu, waktu di outbreak di Cina yang parah banget. Ya waktu itu aku udah pernah cerita nggak sih, jadi lagi beres-beres terus ada kayak masker, tumpukan masker banyak banget sama kita tuh dibuang, yang itu yang wah ini kode apa-apa gitu-gitu, itu tuh dibecandain gitu. Sama sekali nggak nyangka. Jadi intinya yang hal positif yang aku itu tuh, jadi aku nggak perlu mengkhawatirkan masa depan gitu loh, kayak segala sesuatu tuh bakal datang tiba-tiba aja, jadi kayak lo harus lakukan yang terbaik hari ini, terus lo kayak udah aja jalanin dulu aja hari ini gitu, kayak nggak tahu nantinya kayak gimana, nggak perlu khawatir apa yang akan terjadi di bulan Desember, belum tahu, kita jangan jauh-jauh lah Desember ya nggak sih, karena sekarang kan semuanya serba nggak pasti gitu kan, kayak lebih ngerasa enjoy aja gitu, ngejalanin hidup gitu, kayak oh ternyata yang kayak gini itu tuh sedunia gitu loh. Ngerti nggak? Apa lagi ya positifnya ya? Iya. Iya. Positifnya lainnya lagi apa ya? Duh, jangan-jangan memang susah ya mikirin positif. Jadi belajar itu kak, jadi belajar tentang virus tuh apa, jadi kan cari-cari tahu tuh ya. Enggak ya? Ya pasti sih nyari-nyari tahu. Iya kan? Iya. Mungkin belajar ini ya, belajar mengambil kebijakan atau negosiasi dengan orang-orang karena tiba-tiba dihadapin dengan keadaan yang kita kadang misalnya tadinya mau ngerencanain apa terus nggak bisa, nah terus uang yang udah dibayarkan mau diapain gitu. Oh ini kayaknya ini nih, ada cerita lain nih. Ada aku mau bikin cara nikahan tapi nggak bisa, jadinya terus bingung DP-nya mau diapain. Iya, kayak terus belajar menghormati orang lain juga gitu, ngerti nggak sih? Kayak pas negosiasi, kan Iya, kalau kita nggak bisa egois sendiri gitu, karena kan yang ngalamin kesusahan bukan kita doang kan, yang kayak ngalamin kerugian juga bukan kita doang gitu loh. iya jadi belajar lah apa mencari alasan yang logis gitu dari kedua belah pihak apa. Terus kayak lebih, iya kan, kayak terus kayak lebih apa ya, ngerasa banyak orang yang butuhin, terus kayak lebih bersyukur nggak sih kalau aku sih ya? Kayak ya Allah alhamdulillah gitu loh, Iya, ternyata aku tuh. juga Heeh, bersyukur gitu. ada kerjaan gitu. Bersyukur ada kerjaan, terus nggak yang ngerasa terdampak secara langsung kayak orang-orang yang sampai kehilangan pekerjaan yang kayak gitu-gitu. Kayak lebih bersyukur aja lah. Kalau dulu-dulu tuh masih suka kepikiran, wah coba kalau ini, sekarang mah aku enggak loh. Kayak udahlah gitu. Niso masih mikir kayaknya, dia diem aja. Nggak usah dipikirin nih. Oh masih mikir. Iya. Ya mungkin dampak positifnya satu lagi, aku semakin rajin membaca. Banyak waktu ya. Rajin membaca Berita. Terus dianalisis. baca berita, baca webtoon, baca novel. Iya. Ya nggak apa-apa ya, baca apapun tuh menurut aku tuh, baca apapun itu tuh nggak salah tuh, nggak sih, kayak ya selama bukan hal-hal yang negatif ya gitu. Mau itu komik, maksudnya baca tuh nggak harus bacain jurnal doang gitu loh, karena Betul. daya baca aja udah bagus. Mungkin kamu cuy perlu refreshing, baca komik kayak gitu biar nggak baca jurnal Aku juga lagi terus. baca komik akhir-akhir ini karena stres kan. Aku tuh suka ngerasa bersalah. Ya Apa? enggak, emang Iya sih sih, kalau emang bisa, nggak bener. kalau baca tuh mungkin ini ya, jangan yang sudah finish ya. Kehilang Van. Hilang Ya. Mau ngasih lihat komik, aku juga lagi baca komik sekarang. Enggak, aku. Iya sih, ini aku sih salah sih. Selama ini tuh aku justru selama lagi di PhD tuh ngebaca itu jadi ngerasa kurang banget. Karena apa coba? Karena aku kayak kalau misalnya ada waktu luang terus ngebaca, bukan ngebaca untuk penelitian aku ngerasa bersalah. Aduh itu salah banget sumpah. Jadi otaknya nggak refresh kan. Dan mungkin salah satu positifnya aku sekarang tahu. Akhirnya. Kira ada. Semoga ini positif beneran nih. Ya, aku mulai terlepas dari Korean drama. Justru kamu terlepas ya? Kan kalau Ya, yang karena orang-orang tuh mulai pada itu justru.
aku dulu tuh kan rajin ya bisa mengikutin dalam satu waktu itu, ngikutin tiap hari pasti ngikutin ada judul drama yang beda-beda, jadi tiap hari pasti ada episode yang kutungguin. Tapi ini terakhir itu drama yang kutonton dramanya Lee Min Ho. Setelah itu udah nggak ngikutin sama sekali, ini belum nonton drakor sama sekali malah, karena saking fokusnya membaca komik. Pindah ya. Jadi menemukan ketertarikan lain di komik ataupun di novel buat baca-baca, jadinya malah sekarang udah gak ngikutin drakor lagi. Ya, itu lebih positif gak sih? Ntar gue dimarahin lagi sama yang suka nonton. Karena kan kalau baca minimal ada effort nggak sih sebenarnya nonton Korea. Aku bukan pencinta Korea sih, jadi kayak nggak tahu aku positifnya apa. Karena katanya kecanduan nggak aja sih. Jadi nggak hanya Korea, pokoknya aku selama beberapa waktu ini udah jarang nonton film malahan. Nggak pernah ya. Yang terakhir aku tonton apa ya? Nggak ada. Seri luar pun nggak ada yang lagi aku tonton. Film juga lagi nggak ikutin film apapun. Ya itu sih karena keasikan baca. Kasihkan baca gila ya. Oh, aku udah lama nggak nonton. Kayak Juni. Ya, aku juga udah lama nggak nonton gitu. Aku sekarang kalau ada waktu luang, aku ngurusin tanaman-tanaman aku yang semakin banyak di dalam rumah. Tanaman yang parah banget itu. Kayak pensiunan. Pensiunan. Kayak nenek-nenek itu ya. Ibu aku sama bapak aku juga ya di rumah tuh pada bikin itu. Apa sih, bikin sendiri wadah tanamannya yang undak-undakannya itu, terus difotoin. Gila deh, kayak rumah aku kayak toko tanaman. Hidroponik gitu aja. Enggak, bunga-bunga yang daun-daun entahlah, nggak ada yang berbunga lagi, daun semua. Iya, aku juga kemarin baru habis mindahin beberapa tanaman ke pot yang lebih besar gitu. Terus beli lagi. Terus di sini kan lagi mulai dijual juga ya banyak pohon-pohon lucu gitu nggak sih? Ya soalnya mau musim panas juga kali ya. Biasanya musim semi, musim panas tuh banyak tanaman macam-macam. Kalau kamu mau beli tanaman sekarang saatnya karena tumbuhnya cepat. Lebih banyak. Kemarin juga kita udah mulai itu tuh kayak ngurusin yang di belakang itu, motongin rumput. Oh iya. Aku positif lainnya aku rajin masak. Bagus. Malah nggak pernah masak. Bohong. Aku juga kalau ada pilihan itu mendingan Indonesia. Saya juga gini sih, aku kan misalnya pengen nyobain masak gitu ya. Cuman kan apa yang biasanya aku masak itu bukan seleranya orang tuaku. Emang kamu biasa masak apa? Ya misalkan aku lagi pengen makan pasta, terus pengen buat cheesecake. Nah, orang ibuku tuh nggak seneng makan kayak gitu, maunya itu cuma makan lokal. Misalnya bikin martabak kayak gitu mau, cuma kan udah biasa banget kalau bikin gitu. Keluarga aku juga sangat Indonesia sekali, dan lebih tepatnya kayak Jawa atau Sunda banget. Kalau aku share makanannya aku masak itu kayak nggak nafsu mereka, nggak pengen ya. Iya. Ibu aku juga kayaknya padang banget makanannya. Aku pengen makanan Padang. Kalian nggak ada yang liburan? Oh ya udah nggak bisa pulang ya? Nggak bisa. Lagian tuh ke Indonesia bulan Juni. Oh, yang adik kamu nikah ya? Udah beli tiket kemarin kan? Belum juga sih, karena kan aku mau belinya Januari atau apa, terus aku lihat ada virus gitu kan, ya udah ntar aja lah, coba lihat dulu kondisi. Ternyata beneran sampai parah. Ya jadi deh. Bukan cuma aku doang yang nggak jadi ke Indonesia, deh aku juga acara nikahannya nggak jadi. Oh iya. Kenapa nggak online aja? Iya, seru nih kalau ntar ngundang adiknya Fani, gimana pengalamannya gagal nikah karena pandemi. Iya, gagal nikah, bukan gagal sih ya, dipending lah ya. Pending ke KUA jadinya, langsung ke KUA aja gitu. Ini tuh ya, nih buat yang mau nikah, hal positif lainnya itu adalah nikah sekarang. Murah hemat ya. Yuk. Ya ngajakin kita lah yuknya. Yuk kamu siapa ini sebetulnya? Saatnya banget loh, nggak perlu pakai alasan-alasan.
nggak bikin acara kan nggak apa-apa ya, lagi corona nggak Iya. boleh bikin rame-rame gitu. Kayak diomongin tetangga, ih Iya. apaan tuh gak ada Ada. acaranya gitu. Saya sebenarnya itu impianku kalau nikah mah nggak usah rame-rame. Impian aku juga. Saya udah males aja. Iya terus kayak buat apa nggak sih kalau menurut aku ya? Kan Iya. nikah, ya nggak tahu sih. Ya tiap orang beda ya, ada yang memang impiannya tuh punya yang acara yang megah, mewah. Karena sekali Kalau seumur hidup katanya ya. Cuma kalau aku ya udah males gitu. Emang orang yang malesan sih. Ani kok ngomongin nikah diam aja kan? Ya betul, aku mah udah ngedengerin. Aku Udah nikah? kan aku pengalaman adek aku. Adek aku juga pengennya tuh nggak pengen ada acara-acara apa. Tapi kan nggak enak Nikah gitu buat. besar gitu ya. Apalagi Biasanya ini kan- nikah pertama ya Van ya, untuk anaknya ibu kamu ya. Ya. Acara Tapi adek aku juga ternyata aku tanya, wah Farah, kan aku tanya adek aku, jadi nih nggak jadi nikahan yang acara besar-besar, seneng dong jadi kerja. Iya sih, tapi sebenarnya yang dia bayangin nggak sampai yang sesepi ini, yang sampai dia cuma mesti Iya sih benar sih. keluarga inti doang gitu. Itu dia juga agak sedih juga karena jadi nggak bisa ketemu sama sepupu-sepupu gitu pas nikahan. Iya kalau minimal keluarga besar lah ya. Heeh. Atau tuh ini sih biasa kalau temen aku juga ada adiknya mau nikah gitu, kayak semuanya udah dicetak, undangan dicetak dan lain-lain, tapi kan nggak bisa disebarin, itu kan lebih oh my god. Iya, itu lebih sedih dikit. Iya, masa mau ditimpah nantinya tip kan nggak mungkin ya. Ya itulah intinya sebenarnya corona mengajarkan untuk hidup lebih simpel juga ya. Akhirnya orang-orang juga sadar, ternyata nikah tuh bisa sesimpel itu loh dan nggak ada masalah dengan itu sebenarnya gitu. Terus kayak di Indonesia kan dari dulu tuh udah gosipnya tuh udah pengen nyobain ada work from home, terus kayak masih ada pro kontra, mungkin apa enggak. Terus akhirnya kan sekarang mulai terbuka tuh Iya. ternyata itu mungkin, tapi dengan term Kelihatan. and condition tertentu lah ya. Ya, jadi kelihatan apa juga yang mesti di-improve gitu kalau emang pengen ada WFH gitu. Iya benar, Baik, jadi belajar ya. heeh. Mungkin positifnya lagi ini, jadi lebih apa ya, lebih rajin menjaga diri, merawat diri. Oh gitu ya? Kayak gimana? Contohnya? Merawat diri, maksudnya menjaga diri itu kalau aku ya misalnya kalau keluar kayak gitu lebih melihat kondisi sekitar gitu. Oh. Kalau sekarang kan ya karena takut ada virus kan nempel kemana-mana, jadinya lebih hati-hati. Iya benar. Lebih bersih juga ya hidup, Iya, lebih menanamkan hidup bersih. pegang-pegang sembarangan kayak gitu. Jadi udah menjadi kebiasaan sekarang, udah nggak, tangannya tuh udah nggak jahil. Amin ya Allah. Semoga jadi beneran kebiasaan ya. Terus kalau habis dari luar itu hal pertama itu pasti langsung cuci tangan gitu kan. Iya. Iya gitu kayak bagus sih Parno kadang-kadang berarti perlu kali ya. Ya kan jadi karena kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu, ya mungkin nanti ketika virus corona ini udah nggak ada ya kita tetap melakukan hal seperti itu karena itu sudah kayak menjadi kayak culture kita gitu, kayak budaya kita sendiri gitu. Kebiasaan juga ya. Tapi ya dengerin Niswa ngomong tuh kayak lagi dengerin ibu guru gitu nggak sih hal seperti itu? Mungkin karena Niswa ngomongnya sehari-harinya bahasa Jawa. Ditranslate sama dia. Ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya? Iya, aku sejak pulang ke rumah dari yang S2, kita kan terus kan ngajar di Gresik ya di rumah. Terus malah sekarang full di rumah terus. Di rumah kan nggak ada orang yang ngomong bahasa Indonesia, men. Oh iya benar ya. Jadi aku di rumah itu nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya kalau paling ini sama kalian. Aku chat sama teman-teman grup. Kalau sekarang kan teman-teman yang deket ya teman-teman kerja. Teman-teman kerja yang ngomongnya bahasa Jawa semua. Jadinya chat pun bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa. Makanya sekarang agak-agak kaku gitu ngomong bahasa Indonesia. Dan mungkin lebih medok-medok gitu kan. Ya udahlah ya. Kita udah terbiasanya gini sekarang. Iya. Dan sudah lupa kalau kalian bukan orang Jawa. Aku orang Jawa nih Swa. Jawa Sunda. Tapi kamu kalau ngomong Jawa aku ngerti kan.
Ya, Fanny yang biasanya nggak ngerti. Aku Aku nggak nggak ngerti ngerti. sama sekali. Aku tapi dulu pernah tinggal di Jogja, tapi pas cuma 2 tahun doang pas masih kecil, jadi aku nggak tahu. 2 tahun lumayan ya? Oh, tapi Pas masih umur berapa? kecil. Masih kecil waktu TK. Ya lumayan dulu aku juga ngomongnya jadi medok pas sama teman-teman aku. Iya, Tapi kan udah lewat, sekarang udah lama banget. ya udahlah ya. Intinya gitu, semua hal pasti ada hal positifnya, terus kayak ya jalanin aja lah. Nikmatin aja, jangan terlalu parno juga sama corona, tapi jangan terlalu dianggap enteng juga gitu ya. Betul. Iya, manggut-manggut aja lu lah. Nggak usah, maksudnya nggak usah keluar kalau nggak penting-penting banget. Benar-benar. Kalau ketemu teman-teman masih bisa online, ya online aja gitu. Punya prioritas lah ya. Itu positifnya ya. Iya, aku juga suka orang-orang di Jakarta sekarang banyak yang pengen naik sepeda. Jadi bisa dibikin jalur sepeda, jadi ntar kalau aku ke Indonesia bisa sepedaan juga. Bukannya jalur sepeda udah dari lama ya? Ada tapi nggak Tapi banyak. dulu sepi. Dan juga Nggak sepi banyak penggunanya. dan motor juga Yes. lewat situ, motor mobil. Banget. Di Bandung juga ada jalur sepeda dari lama banget, dari zaman aku kuliah, tapi jalur sepedanya tuh di trotoar, jadi tabrakan sama pejalan kaki gitu. Cuman ya bener sih itu juga ya, jadi orang-orang jadi kayak explore hal-hal baru, banyak explore hal-hal baru, dan kayak olahraga yang orang-orang di Indonesia yang di Jakarta tuh ya, semoga juga itu jadi kebiasaan ya. Ya, dan kalau misalnya sepeda bisa menggantikan sepeda motor atau mobil, jadi pakai sepeda aja kan bagus, jadi ngurangin polusi juga. Iya bener tuh. Aku nggak merasakan itu. belum Ya, soalnya aku nggak ada sepedaan di rumah. Cuma di rumah aja gini. Soalnya kayaknya keluarga aku juga lagi heboh banget tuh share-share sepedahan gitu. Heboh. Di Indonesia kan kalau lagi rame ini, bukan di Indonesia doang deh. Tapi ya yang aku tahu tuh orang-orang yang aku tahu, keluarga aku lah minimal, kalau lagi rame ini ikutan ini, nanti nggak lama hilang gitu loh. Jangan kayak gitulah, maksudnya. Iya, semoga enggak lah ya. Semoga jangan sebagai cuma lagi hip aja gitu terus pada ngikutin. Benar sekali. Oke. Ya udah, ntar kita bahas hal-hal lain deh, apa ya, kayak hal lain ntar kita pikirin ya, orang ini aja mikirin kita mau ngebahas apa aja di detik-detik terakhir sebelum kita ngerekam. Ya, gitu. Terima kasih buat yang sudah bangun pagi dan yang lagi liburan ya Fanny ya. Aku ya libur dah, Ya. setengah-setengah. Oh iya, biar nggak stres. Makasih juga nih buat Ibu Nisma. Ini kayak aku yang punya podcast ya ngomongin. Ini podcast baru nggak lupa gue. Ya wes. Yang seneng ngomong kan kamu cuy. Iya kan Yang seneng ngomong kamu. Ya, Itu mungkin karena ini ya, karena udah jiwa-jiwamu sih, udah panggilan hati gitu. Aku sih ngerasa aku pendiam sih. Ya, itu perasaanmu aja. Ya kamu nggak apa-apa pendiam, tapi kan ketika kamu udah melihat mikrofon tuh rasanya pengen ngomong aja gitu. Tapi kalian setuju kan aku pendiam kan? Semua orang pada bilangin aku galak kok. Kayak diam. Kalau diam aja biasanya galak emang. Kalau diem aja tuh aku dibilanginnya galak, jutek dan lain-lain. Jadi aku kayak berusaha untuk cheerful gitu. Gitu. Gitu, aku dibilang kalau pendiam juga galak. Iya kan. Gimana Muka galak gini. Kamu kalau diem gini. Ya aku juga. Ya mungkin semuanya kali kalau diem aja tuh artinya galak. Ada yang smiling face, ya beda lagi. Enak banget tuh itu dia hidupnya kalau yang smiling face. Mau ada masalah dalam hidupnya nggak kelihatan. Kalau orang yang mukanya jutek ini kan diem aja diomongin orang. Iya bener banget aku tahu. Tapi aku dulu tuh zaman kuliah tuh jadi bagian tatip, karena paling gampang buat muka aku tuh nggak perlu upaya dan daya sesusah itu buat jadi galak, karena emang udah tercipta mukanya galak.
Ya Tapi wes. ada positifnya Yang kok itu. Ya apa Ada coba positifnya yang enggak? penting kita hari ini ngerekam itu deh. Enggak, nanti aku dimarahin sama Niswa kalau ngerekam 2 kali. Karena Yang Niswa itu jadwalnya padat banget. bohong. Iya ya. padat ya. Ya Van ya. Padat, iya kan ada kerja, abis itu Ada azan. ada azan. Ya wes gitu. Untuk sesi kali ini terima kasih episode hari ini. Enggak, kita namanya bukan sesi, bukan episode tapi chapter, ya kan? Karena terinspirasi dari kehidupan kita sebagai mahasiswa yang sangat dekat dengan yang namanya chapter itu. Nulis ini ya, nulis ada chapter. Ini sekarang udah chapter berapa? Ini udah chapter gak tahu keberapa karena sebenarnya kita ya gitulah podcastnya semau-mau kita gitu. Gitu. Ya wes, terima kasih banyak. Dwi Resti Aryasta Dewi dari SKD mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dia dari mana? warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gresik, Indonesia. Ya. Fanny Kamu dari dari mana? Aku penasaran, Fanny dari mana? Kok dia ngomong-ngomong sih? ada Iya kan aku SKD Belanda nih. Fanny di mana? di Overijssel. Alright. Oke lah, kalau begitu sehat-sehat semuanya. Tetap berpikir positif juga. Dadah.